Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Kembali pada hari ini kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, 'Anakku pasti mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil Matius pada hari ini, ada beberapa hal yang saya renungkan. Yang pertama adalah bahwa kita adalah manusia yang dikasihi oleh Allah. Allah mengasihi kita, maka Allah mempercayakan kehidupan ini untuk kita sama-sama jalani. Allah memberikan kita kesempatan untuk mengembangkan hidup kita, menghasilkan buah-buah berlimpah bagi diri kita dan bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika Allah mempercayakan hidup ini kepada Anda dan saya, Allah berharap agar kita bertumbuh dan berkembang, agar kita bertanggung jawab dengan kehidupan ini. Kelak, Allah akan bertanya kepada kita, hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan selama hidup kita. Tuhan tidak tanya pangkat dan kedudukan. Tuhan tidak tanya Anda orang kaya atau miskin. Yang Tuhan tanya adalah, seberapa kebaikan yang sudah engkau lakukan dalam kehidupanmu? Sudah seberapa jauhkah engkau bertanggung jawab terhadap setiap kepercayaan yang aku berikan kepadamu?
Maka mari kita gunakan kepercayaan, kesempatan yang diberikan Tuhan ini untuk mengembangkan hidup kita. Hal yang berikut yang saya renungkan adalah, dalam hidup ini, berjuanglah untuk menjadi pribadi-pribadi yang tidak tamak, yang tidak rakus, yang tidak mau menguasai orang lain, yang tidak merendahkan orang lain, yang tidak menyakiti orang lain, tetapi menganggap orang lain sebagai teamwork, sama-sama bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Maka hidup kesempatan untuk berbaik hati kepada orang lain, untuk berbagi kasih dengan hal-hal yang sederhana, tapi dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Tuhan mengajak kita hari ini, sekali lagi, untuk terus menghasilkan buah berlimpah, dan jangan tamak dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dia Allah yang akan melipat gandakan apa yang kita berikan kepada sesama dengan keikhlasan hati. Mari kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur dengan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Anda yang menikah, bersyukurlah akan keluargamu. Setialah pada keluargamu. Saya yang hidup sebagai biarawan atau biarawati, teman-teman yang lain, mari kita setia kepada tugas panggilan kita sebagai orang-orang terpanggil. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas setiap kesempatan yang Kau percayakan kepada kami untuk mengembangkan hidup kami. Semoga kami tidak tamak dalam kehidupan ini, tapi juga punya hati yang bisa menerima orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Berkatilah orang-orang yang masih bekerja hingga saat ini. Berikanlah mereka rezeki yang secukupnya. Berkatilah juga orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Berikanlah mereka rahmat kesabaran. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.